selalu dalam hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pemeliharaan dan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari bagi kehidupan kami. Berkati pembacaan firman Tuhan ini dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita akan membacakan firman Tuhan dari Roma 7 ayat yang ke-15. Temanya adalah melawan kedagingan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi sebaliknya. Apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak ibu-ibu suka sekali menyaksikan acara drakor dan dracin di televisi. Drama Korea dan drama Cina. Bahkan sampai larut terbawa oleh alur ceritanya, sampai ada juga yang meneteskan air mata. Bila kita perhatikan, setiap ceritanya selalu menonjolkan konflik-konflik yang acap kali memancing emosi para pemirsanya. Tak bisa dipungkiri, konflik memang bisa sering terjadi, mewarnai kehidupan manusia setiap hari, dan terjadi di dalam segala tempat, di rumah, di kantor, di lingkungan mana kita tinggal, dan sebagainya. Bahkan konflik yang terjadi di kalangan para elit politik yang duduk di kursi pemerintahan pun sudah menjadi pemandangan yang umum dan biasa. Dalam kehidupan rohani pun kita tak luput dari konflik. Konflik terbesar yang harus dihadapi setiap orang adalah konflik melawan kedagingannya sendiri. Rasul Paulus dengan jujur berkata, sebab yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, sebaliknya, yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Saudara, bukan hanya pengalaman Rasul Paulus saja, tetapi kita semua pernah mengalami hal itu, bukan? Mengapa bisa demikian? Ayat selanjutnya menjawab, menjelaskan. Ayat 21, jadi aku dapati hukum ini. Jika aku ingin melakukan apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi ayat 23, di dalam anggota tubuhku aku melihat ada hukum yang lain. Yang berjuang melawan hukum akal, budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Bagaimana dengan kita? Rasul Paulus berkata, situasi yang seperti demikian. Aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25 menjawab semua pergumulan hidup manusia tentang hukum dosa itu. Syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Minimal ada dua. Manusia berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu kita perlu juru selamat yang menolong kita boleh diselamatkan. Karena ada syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Ini adalah berita kabar baik yang memberikan dirinya untuk menjadi penolong dan penebus untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, cara agar kita menang terhadap konflik perlawanan dengan kedagingan kita adalah kita harus hidup tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus Allah. Di pasal 8 menerangkan lebih lanjut ayat 1. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ini adalah berita anugerah. Ayat 2. Sebab hukum roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Dan yang kelima, ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Manakah yang akan mendominasi kita? Itu tergantung pada mana kita memberi makan hidup kita. Jika kita memberi makan kehidupan rohani kita dan membiarkan Roh Kudus memberdaya kita, Roh Kudus akan menguasai hidup kita. Mari kita bangun persekutuan yang akrab dengan Tuhan setiap hari. Berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Melatih kita semakin peka akan suara Roh Kudus. Dikatakan Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita.
Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami diberi informasi oleh Alkitab dengan jelas. Ada hukum dosa dalam hidup kami. Biarlah kami bisa melawannya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bisa memberi diri untuk hidup dipimpin oleh Roh Allah. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.